Tentang Masaro. Masaro itu adalah manajemen sampah zero. Jadi nama ini kami gaungkan sekitar 4 tahun lalu. Sebelumnya namanya panjang sekali, jadi menggunakan sebutan Masaro untuk mempermudah. Yang diberikan di dalam leaflet adalah penanganan sampah dengan konsep Masaro. Tapi dalam slide ini kami lebih merinci, yang dimaksud konsep di situ adalah sistem dan teknologi Masaro. Saya menggunakan kata dua ini karena konsep ini sudah diimplementasikan sehingga ada aplikasi yang sudah banyak terbukti di lapangan. Ada 8 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, pendahuluan, dan diakhiri nanti dengan catatan-catatan penting untuk memudahkan kita berdiskusi. Yang sebelah ini merupakan halaman. Apakah slide ini bisa terlihat secara jelas? Baik, jelas sekali, jelas sekali. Jelas sekali ya, baik. Jadi pendahuluan, sampah di Indonesia itu kalau lihat grafik dari statistik lingkungan hidup tahun 2018, angkanya naik terus ya, linear, dan sudah cukup tinggi pada posisi terakhir sekarang sekitar 70 juta ton per tahun. Tentu ini bukan jumlah yang kecil dan bukan masalah yang kecil juga. Biasanya sampah ini dibawa ke TPA. Kami dapat informasi bahwa untuk TPA tersebut butuh biaya 125.000 per ton sampah, sedangkan dari Pemda itu rata-rata hanya menganggarkan sekitar 30 juta per ton sampah. Jadi dananya sangat jauh dari kekurangan. Lalu apa yang terjadi dengan kondisi ini? Tentu sampah tidak bisa terselesaikan. Ini adalah masalah yang biasa sampai hari ini kita jumpai. Pertama, sampah yang belum tertangani itu masih banyak. Kemudian yang kedua, sampah itu ditangani secara campur aduk, dikumpulkan campur aduk sehingga sulit untuk dimanfaatkan. Kemudian masih menggunakan TPS dan TPA. Yang TPA tadi problemnya seperti sudah disampaikan, TPS sebenarnya juga banyak masyarakat enggan untuk dekat-dekat dengan TPS, dan diperlukan transportasi yang cukup mahal dan jauh ya, sehingga berat sekali untuk operasional daripada pengolahan sampah ini. Dan kebetulan saya bidangnya dari plastik sebenarnya. Jadi plastik ini banyak tidak tertangani dan sering dianggap troublemaker bagi lingkungan. Kalau lihat model penanganan sekarang, umumnya bisa diilustrasikan seperti dalam gambar yang terlihat di sini. Ini dari sumber, kemudian masuk ke tong-tong sampah seperti ini. Dari sini oleh RT RW itu diangkut ke TPS ya. Lalu dari TPS diangkut dengan truk menggunakan truk-truk besar ke TPA. Metode ini dirasa sudah tidak lagi bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah sampah. Karena itu diperlukan satu cara baru, teknologi baru, bahkan saya menyebutnya disruptive system dan disruptive technology. Masaro itu memberikan paradigma baru.
perubahan paradigmanya dari yang sekarang modelnya itu kumpul angkut buang akan berubah menjadi pilah angkut proses jual. Jadi dasar pemikirannya sampah itu sebenarnya dapat dimanfaatkan dan punya nilai ekonomi tinggi kalau sampahnya itu tidak dicampur aduk. Tapi kalau dicampur aduk maka dia akan jadi beban dan kalau dipilah-pilah maka akan menjadi aset. Kami membuktikan konsep ini bisa berjalan dan hasilnya luar biasa. Bukan cuma bagus, tapi luar biasa. Jadi kalau pakai paradigma yang sekarang berlaku, kumpul, angkut, buang, itu adalah cost center. Tapi kalau pakai paradigma baru yang saya lakukan dan saya miliki, itu pilah, angkut, proses, jual. Itu jadi profit center. Nah, karena profit center ini, maka dia akan berjalan sendiri snowball ya, walaupun tidak ada intervensi dari yang lain. Kemudian perubahan yang kedua adalah pada definisi, yaitu zero waste dan 3R. Dari dulu kita sudah mendengar istilah zero waste. Sampah nol, sampah zero. Tapi pengertian dulu dengan yang saya introduce sekarang ini berbeda. Kalau dulu yang namanya zero waste itu semua sumber sampah agar menzerokan sampahnya. Jadi berujung pada pelarangan-pelarangan. Tidak boleh pakai ini, dibatasi pakai itu, dan seterusnya. Tetapi paradigma kini yang saya introduce, semua sampah itu bisa diolah. Teknologinya sudah ada, sistemnya sudah ada. Ya, hasil pengolahan itu akan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Sehingga berapapun sampahnya, maka akan jadi zero. Itulah zero waste yang baru. Jadi bukan membatasi jumlah sampahnya, tetapi memperbesar kemampuan pengolahannya. Dan cara ini akan mendorong kehidupan untuk berjalan dengan baik. Misalnya lingkungan akan terjaga baik, industri bisa berjalan baik, lapangan kerja berjalan bagus, ekonomi berjalan bagus, dan semuanya ringan ya, masyarakat ringan, pemerintah ringan, industri ringan, dan lingkungan juga bagus. Itulah harapan dan sebagian sudah kami buktikan di beberapa tempat zero waste yang baru. Kemudian yang kedua adalah perubahan definisi dari 3R. Dulu terkenal 3R itu dengan istilah reduce, reuse, dan recycle. Now, saya introduce pengertian pergeseran baru ya, menjadi reuse, recycle, and recovery. Jadi reduce-nya saya hilangkan, tapi digunakan reuse, recycle, dan introduksi peristilahan baru yaitu recovery. Kalau menggunakan kata reduce, ujung-ujungnya seperti tadi, ada banyak pelarangan-pelarangan, lalu berujung pada diberhentikannya, di stopnya pabrik, ekonomi mandek, pengangguran makin bertambah, dan seterusnya. Sementara masalah lingkungannya sendiri juga terbukti di beberapa negara tidak selesai. Karena itu dengan istilah 3R yang baru, reuse, recycle, and recovery, insya Allah ini bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Sekarang pendekatan-pendekatan itu kami munculkan dalam sistem Masaro. Jadi Masaro itu diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah sampah saat ini di negeri kita juga di seluruh dunia.
karena konsep ini saya kira kita leading ya. Yang kedua, apa yang dilakukan di dalam Masaro ini? Membuat sampah itu menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Ini kunci yang merubah dari yang tadinya itu tidak profitable atau cost center menjadi profit center. Akibat profit tersebut, maka beban masyarakat akan berkurang, beban industri juga berkurang, beban pemerintah pun berkurang. Semua stakeholder mengalami profit. Ini yang seperti impossible mission, tapi come true dengan konsep Masaro. Mengapa begitu? Karena dengan Masaro ini bisa menghidupkan ekonomi, bisa menambah lapangan kerja melalui pendirian IPS. IPS itu industri pengolahan sampah atau instalasi pengolahan sampah. Dengan UPS atau IPSA, industri pengolahan sampah anorganik. Dengan IPPO, industri atau instalasi pupuk dan pakan organik. Jadi ketiga instrumen ini diadakan di dalam IPS ya, instalasi atau industri pengolahan sampah, sehingga semuanya bisa selesai. Dan produk daripada hasil pengolahan ini akan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan juga pemenuhan sebagian kebutuhan BBM, bahan bakar minyak. Indah sekali, bukan? Karena itu yang diperlukan dari penyelesaian sampah dalam metode Masaro bukannya TPS, bukannya TPA, bukan truk-truk besar pengangkut sampah, tetapi yang diperlukan adalah lahan pertanian yang banyak, lahan peternakan yang banyak, lahan perikanan yang banyak, dan juga motor-motor yang bisa memanfaatkan BBM tersebut. Oke, ini semua saya kira mendorong kehidupan berjalan sangat positif. Berikutnya adalah tentang prinsipnya sendiri. Ini prinsipnya affordable, profitable, dan sustainable. Nanti kita langsung ke aplikasinya saja bagaimana. Tentang poin-poinnya yang 5 ini bisa Anda baca setelah ini. Ini contoh kasus, misalnya sampah Kota Bandung. Aneka macamnya seperti terlihat di dalam gambar ini. Ini adalah khas klasifikasi masa lampau. Tetapi dengan Masaro, klasifikasinya berubah menjadi seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah kelompok sampah yang membusuk. Ada yang mudah atau cepat membusuk, ada yang lama membusuk. Kita habiskan semuanya 100%. Yang kedua itu sampah plastik film, baik film biodegradable maupun oxo-biodegradable, dan juga plastik-plastik yang sudah tidak bisa didaur ulang atau diguna ulang. Masuk ke sini untuk nanti diproduksi menjadi produk. Yang ketiga itu adalah kelompok yang disebut waste to energy, sampah bakar. Ada kayu, tisu bakar, pampers, pembalut, kain, karpet, dan lain-lain. Yang keempat itu, ini adalah barang daur ulang yang biasa diambil oleh pemulung. Ada plastik kerasan, ada kertas, ada logam, ada kaca. Dan yang kelima, ini sebenarnya yang belum tertangani secara baik, yaitu sampah bahan berbahaya atau B2. Kalau data Kota Bandung itu saya plotkan ke sini, maka 52% itu berupa kelompok pertama, 6% itu berupa kelompok kedua, 15% kelompok ketiga, dan 27% itu kelompok yang keempat. Ya. Lalu aplikasinya bagaimana? Kita ngambil sampah dari rumah. Rumah ada 4 macam wadah sampah. Untuk sampah membusuk, kita rekomendasi dengan menggunakan ember plastik seperti ini. Untuk sampah plastik film dan yang akan dijadikan BBM, nantinya kita gunakan keranjang seperti itu.
Untuk sampah bakar bisa juga menggunakan tempat cat seperti ini yang nanti bisa mudah untuk penanganannya. Dan untuk sampah daur ulang sebenarnya ini bisa langsung lari sekali di Bandung, dalam waktu sekejap akan ada yang ngambil pemulung dan sebagainya. Jadi operasional bagaimana yang sudah berjalan dengan Masaro untuk 1, 2, 3 ini setiap 2 hari sekali diangkut. Kata 2 hari ini penting supaya sampah membusuk tidak bau. Yang keempat ini cukup seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, tergantung sikon. Ya, lalu keempat macam kelompok itu di IPS, industri pengolahan sampah atau instalasi pengolahan sampah Masaro akan dikonversi menjadi produk semuanya dan produk ini layak jual atau sangat profitable. Ya, kita lihat di sini, misalnya untuk produk yang sangat dibenci, tidak laku, tidak diambil, dengan teknologi Masaro, dia menjadi produk yang sangat berharga ya. Sampah itu akan dikecilkan ukurannya, kemudian dikasih katalis Masaro 1 dan Masaro 2 di IPPO, maka nanti akan menjadi poci, pupuk organik cair istimewa, koci konsentrat organik cair istimewa, kemudian bisa menjadi pakan ternak padat, bisa juga menjadi pupuk organik padat, dan bisa menjadi media tanam. Kita sebutnya media tanam Masaro. 1 kilogram sampah membusuk dapat menjadi 10 liter poci atau koci. Dan kalau dinilai ekonomiknya, maka itu akan setara dengan 1 sampai 2,5 gram emas. Ini produknya, ya. Sudah banyak diaplikasikan di lapangan, baik poci maupun koci. Dan nanti kalau waktunya cukup, saya akan elaborasi di belakang. Kemudian yang sampah plastik yang tadi film, kemudian plastik-plastik yang sudah tidak diambil oleh pemulung, itu masuk ke dalam kilang plastik Masaro. Di sini akan dikonversi menjadi BBM, kemudian hasil ada abunya akan jadi media tanam, dan cairan pembersihnya bisa dimanfaatkan untuk pengawet kayu, anti rayap, dan sebagainya. Ini ada versi ketiga ya, dalam desain kami. Hak ciptanya ada pada ITB. Ini improvement dari yang sudah menjadi lebih compact, lebih bagus, lebih efisien. Ini yang kami buat di Cirebon, di Bank Sampah Babakan Ciwaringin Cirebon. Ini adalah real bangunannya di sana. Kami sempat foto dan sekarang sudah mulai beroperasi. Jadi secara skematik, sampah plastik itu akan dikonversi menjadi BBM, terus sampah bakar itu akan menjadi sumber energinya, dan menyebabkan pengolahan sampah plastik jadi BBM itu murah dan secara keseluruhan akhirnya profitable. Nah, BBM-nya seperti yang terlihat dalam gambar di sini ya, itu macam-macam, ada yang terang, ada yang gelap ya, tergantung jenis plastik dan plastik yang dimasukkan. Abunya ini akan dipakai untuk media tanam. Baik, di media tanam contohnya aplikasinya seperti ini, jadi polybag farming, dan kita sudah menciptakan rumah pangan lestari untuk mendukung ini, termasuk juga polybag farming untuk yang lain. Oke, kalau yang ini di dalam konsep Masaro, industri pengolahan sampah Masaro, ini barang-barang ini dulu kan merupakan barang yang paling berharga. Di dalam Masaro disodakohkan saja kepada para pemulung dan diberikan kepada industri daur ulang. Jadi kita sangat konstruktif sekali dengan sistem yang sudah ada. Kemudian hasil pembakaran itu ini untuk memperkuat saja, semuanya ramah lingkungan karena sudah memenuhi standar dari LH. Ya,
yang udaranya 100% sudah, yang cairan pembersihnya ini masih ada COD, BOD dan sebagainya. Tapi ini kalau lihat angkanya kecil ya, standarnya 50, angka yang kita peroleh 362, standarnya 100, angka yang kita peroleh 1200. Tapi ternyata ada pemanfaatan baru, ini bisa dipakai untuk pengawet kayu. Ya. Dan orang yang biasa takut soal dioksin dan juga furan, kami sudah analisa dan lolos memenuhi syarat. Oke, ini contoh IPS Masaro yang sudah dibangun. Ini diresmikan oleh Dirjen Kementerian Perindustrian, Industri Pengolahan Sampah Ibu Tim Berseri, mengkonversi TPS 3R menjadi IPS Masaro. Yang paling bawah ini adalah dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. 1 bulan setelah peresmian mereka mengunjungi ke sana. Ini adalah IPS Masaro yang dibiayai oleh Dow Chemical International ya di MAN 2 Cirebon. Sekarang dikembangkan lebih lanjut menjadi training center dan sudah diekspansi di desa ini dengan mengoperasikan bank sampah. Kita juga sinergi dengan yang dibangun oleh UNDP yang mengolah sampah daur ulang. Ini adalah contoh lagi yang di Cilegon, IPS Masaro, KSM Sehati Maju Bersama, yang dibangun bersama Chandra Asri Petrochemical, juga dengan Pemda dan Inaplas. Ini di Cilegon sana, letaknya dari masjid itu cuma 15 meter, dengan rumah paling dekat cuma setengah meter atau berhimpitan. Dan ini di tengah-tengah pemukiman yang sangat crowded, ya. Tapi industri pengolahan sampah Masaro bisa diterima dan masyarakat pun happy dengan ini. Oke. Sekarang kalau Masaro ini mau diterapkan untuk menangani sampah kabupaten atau kota, seperti apa? Kira-kira gambarnya seperti ini. Masaro itu kan ada IPSA dan ada IPPO. Ya, IPSA-nya di setiap kelurahan, IPPO-nya bisa di setiap kecamatan, hingga seluruh kabupaten itu bersih semuanya. Dan ini bisa melalui BUMDes, bisa juga melalui BUMD. Kemudian kalau pendekatan lain digunakan, bisa juga semuanya selesai di level kelurahan atau desa atau pasar. Kemudian di level kecamatannya hidupkan industri kreatif dari sampah daur ulang. Oke, jadi ini produk ini sangat istimewa, bukan POC tapi POCI, pupuk organik cair istimewa. Istimewanya apa? Bisa memperbaiki lahan pertanian, menyuburkan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, mempercepat masa panen, mempercepat dan memperbanyak tumbuhnya buah, memperlama umur tanaman, memperbaiki kualitas bunga, warna, serta rasa buah dan sayur, mencegah datangnya hama dan tumbuhnya rumput, menstabilkan pH tanah, dan menumbuhkan NPK dari alam. Kemudian yang lebih penting adalah menghemat biaya bertani, bahkan di atas 50% penghematannya. Oke? Ini kandungan istimewanya. Jadi memang latar belakang saya adalah polimer. Jadi ilmu polimer saya gunakan untuk menyelesaikan sampah, baik yang plastik maupun yang dari sampah. Dan hasilnya adalah dengan proses depolimerisasi. POCI Masaro. Ini untuk yang binatang atau hewan, kita menggunakan KOCI, konsentrat organik cair istimewa. Bentuknya apakan. Dan ini luar biasa, sudah dicobakan ke beberapa ternak dan juga ikan, hasilnya luar biasa. Ini yang saya tunjukkan di sini, ini padi misalnya ya, di Indramayu. Lebih cepat panennya itu hampir 1 bulan. Kemudian rendemen berasnya itu 72%. Biayanya menghemat 2/3.
hasil panennya lebih banyak dan lebih bersih. Dulu dengan pupuk yang lama konvensional dapat 5 ton per hektar, dengan Masaro dapat 8,4 ton per hektar. Tetangga dari sawah ini persis saja dibatasi galang, itu hampir habis, tinggal 15%-an kena wereng, sedangkan Masaro tidak. Jadi terus wereng sundep alhamdulillah bisa terasasi sekaligus dengan pupuk Masaro, sehingga biayanya jauh lebih hemat. Oke, ini adalah cerita lain yang di desa di Cirebon, di Gua. Ya, sengaja kami ambil foto karena ini pertama kali juga di desa ini. Biasanya cuma dapat 2,1, dengan Masaro dapat 2,6 dan menghemat biayanya berapa? 70% ya. Ya, ini di Sulawesi untuk jagung bagus juga ya. Kemudian untuk kentang ini di Pangalengan luar biasa, rata-rata buahnya 15 dan saya kira habis lebaran panen. Ini di Cimahi yang pakai Masaro tampak besar sekali sebelah kiri, yang tidak pakai kerdil ya. Ini di kebun kopi sendiri luar biasa. Dulu panen kecil, sekarang dengan Masaro 2 kali lipat. Oke, ini juga dari kebun sendiri gede-gede ya manggisnya dan lebih manis. Kemudian ini pepaya di Sulawesi, ini salah tulis ya. Ini di Majalengka, sambil ambil fotonya sendiri kayak di toko ya. Ini saksi betul di Wonosobo ya. Ini di Majalengka juga luar biasa, hanya dengan Masaro dan kotoran hewan semuanya sudah cukup untuk bertani tumpang sari 6 macam. Ini untuk bunga ya luar biasa. Nah, ini untuk ikan. Nah, dengan Masaro yang biasa pakan itu 1,2 juta per kilogram, menjadi cuma 80.000 per kilogram ditambah koci Masaro. Panjangnya setelah 1 bulan yang pakai Masaro lebih gede 7 cm daripada yang pakai pakan yang mahal. Luar biasa dan lebih indah karena lebih mengkilat. Ini dari Gorontalo menyatakan bahwa leleknya lebih tahan terhadap penyakit, kulitnya mengkilat, lebih cepat besar, 2 bulan sudah siap panen dari bibit tanam. Oke, jadi itu di slide yang pertama salah tulisan, mohon maaf, dari koreksinya saya sampaikan dalam tayangan ini. Oke, itu luar biasa aktivitasnya ya, bagus. Ini sapi sampai bisa 2 kilo lebih naik rata-rata sehari. Ini di Padalarang dan masih berlangsung sekarang ya. Oke. Jadi catatan penting saya apa? Dengan Masaro ini semua sampah dapat diolah sehingga tidak perlu TPS dan tidak perlu TPA. Yang diperlukan adalah lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan mesin pengkonsum BBM. Kemudian bersinergi dengan bank sampah juga industri daur ulang. Jadi bank sampah bisa ditingkatkan dengan teknologi Masaro sehingga bisa lebih berfungsi dan menyelesaikan semua sampah. Industri daur ulang akan memperoleh bahan baku yang lebih bagus. Dan pemulung tidak jadi masalah karena di IPS Masaro ini kita kasihkan gratis tuh mereka ya. Jadi pemulung dengan sukacita. Kemudian tentu akan menghebat APB dan APBN karena ini profitable secara industrial ya. Lalu bisa mendorong masyarakat untuk bisa hidup sehat, tetapi juga hemat karena pemakaian plastik itu memang bisa menghemat pengeluaran, bisa menjadi 1/5-nya. Kemudian industri juga bisa tidak diganggu, tetap tumbuh sehingga pekerjaan ada, ekonomi tumbuh, dan bisa menyediakan bahan baku yang bagus untuk industri daur ulang, bisa membangkitkan ekonomi khususnya bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan kita dengan Masaro sudah merubah dari cost center menjadi profit center. Itu saya kira dan pesan penutupnya.
Mari kita aplikasikan Masaro untuk Indonesia yang bersih, makmur, dan bahagia. Bahagia kenapa? Karena dulu modelnya ditekan-tekan terus. Sekarang dengan Masaro dikasih kebebasan dan kemakmuran. Sehingga nanti lingkungan oke, ekonomi oke, semua beban dari industri, masyarakat, dan juga pemerintah juga oke. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf waktunya waktunya melebihi yang disebutkan oleh moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Baik, Pak Zainal, terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang saya coba kumpulkan dan saya bacakan yang sudah di-chat. Bentar. Jadi yang di-chatnya Google. Nanti mungkin yang dari YouTube dan yang dari Facebook menyusul. Ini dari Saudara Bintari Arifin. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau empat-empatnya, jadi 4R itu reduce, reuse, recycle, dan recovery. Jadi empat-empatnya dijalankan. Yang pertanyaan dari Saudara Bintari Arifin. Kemudian dari Putri Suryani. Ini Putri Suryani ini, Bu Putri Suryani ini dari DLH Karanganyar. Kemudian Masaro sebenarnya sudah mulai diadopsi di daerah-daerah, seperti sampah sudah tertangani di desa, namun ternyata dalam praktek personel, jadi perseorangan, yang menangani di desa masih membakar sampah, terutama plastik dan material-material kecil yang tidak bisa dijual. Menurut Bapak, langkah apa yang bisa dilakukan agar implementasi Masaro dapat maksimal? Kemudian dengan kultur masyarakat yang ada saat ini, bisa dikatakan tidak ada waktu untuk memilah. Langkah apa yang efektif agar pemilihan di rumah tangga bisa berjalan dengan baik? Jadi saya rasa itu dulu ya. Yang pertama tadi dari Saudara Bintari mengenai kalau 4R dijalankan bagaimana, dan kemudian tadi yang dari Saudari Putri Suryani. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin ya, dan Ibu Putri ya. Jadi 4R dijalankan gak ada masalah sebenarnya. Yang perlu dipertimbangkan adalah kalau sampai mengganggu ekonomi, mengganggu industri, mengganggu lapangan kerja, karena adanya pembatasan-pembatasan yang diupayakan untuk mengurangi sampah. Nah, itu yang harus kita cegah, karena itu merugikan. Padahal teknologi dan juga sistem yang ada sekarang sudah bisa memberikan solusi yang lebih baik. Ya, jadi tidak perlu pencegahan itu, tidak perlu pelarangan itu, karena akan damage kepada ekonomi, industri, dan juga beban kepada masyarakat. Misalnya larangan single-use plastik. Kalau pakai plastik itu bisa menghemat biaya menjadi 20%. Nah, kalau kita paksakan memakai bahan lain, jadi ongkosnya akan menjadi 5 kali lipat. Berarti kehidupan akan terbebani. Dan juga seperti itulah kira-kira ya. Jadi boleh saja asalkan pengurangan itu tidak mengganggu sektor itu. Kemudian yang kedua, mengenai yang bakar-bakar di desa. Ini terjadi bukan cuma di kita, tapi di negara lain juga sama. Saya beberapa bulan lalu dari Jepang, ada sekitar 2.000-an di desa-desa itu yang bakar-bakar juga seperti ini. Cuman daya dukung lingkungannya masih tinggi, sehingga tidak terasa mengganggunya. Tapi kita harus menghindari itu. Kalaupun membakar memang salah satu solusi, tetapi efek negatif dari proses pembakaran itu yang harus dicegah. Misalnya keluarnya bahan-bahan yang karsinogenik, keluarnya bahan-bahan yang di luar standar dari LH. Itu harus dicegah, dan pencegahannya bisa dengan menggunakan wet scrubber seperti itu.
Memang menjadikan lebih mahal, tapi itu kalau ada kemauan bisa, ya mudah. Bakar itu bukan sesuatu yang tabu. Saya 3 bulan lalu rapat sama tim dari Jerman, dan saya tanyakan berapa banyak sampah di Jerman yang dibakar, dia katakan 50%-an. So, kalau saya menyebut di sini hanya 17% dibakar, berarti lebih bagus daripada yang terjadi di negara yang disebut sudah maju pengelolaannya. Oke, jadi saya kira untuk masyarakat kita itu kadang-kadang karena tidak mampu, lalu dia melakukan itu. Tapi kalau mampu, mungkin bisa diangkat dengan menghilangkan unsur-unsur yang negatifnya itu, dan caranya mudah. Masalah ini juga ada pembakarannya. Tetapi pembakaran itu dibersihkan sehingga yang keluar ke udara sudah bebas, yang keluar ditangkap air, airnya bisa bermanfaat dan bisa diproses lagi dengan bioproses ya, sehingga waktu ke lingkungan itu aman semuanya. Jadi nggak ada masalah ya. Lalu abu nggak perlu lari ke TPA karena itu dijadikan bahan tanah. Kemudian yang terakhir soal tidak ada waktu untuk pilah. Memang mungkin istilah pilah kurang tepat. Sebenarnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak perlu memilah. Saya punya pengalaman pribadi yang unik di rumah, lalu melahirkan Masaro ini. Dulu punya bin besar yang semua sampah dijadikan satu. Lalu tiap minggu itu hampir penuh dan sering meluber. Ketika ada hujan, air masuk karena liftnya tidak bisa ditutup. Nah, lalu terjadi proses pembusukan dan tiba-tiba ada tikus melubangi bagian bawahnya, air lindiknya kemana-mana dan bau kemana-mana. Jadi mengganggu lingkungan rumah. Setelah itu kami sediakan 3 macam wadah sampah, 2 di dapur dan 1 di depan. Yang di dapur itu sampah yang untuk dibakar dan sampah yang membusuk. Yang di depan itu sampah yang biasa diambil oleh pemulung. Dengan cara seperti ini saya ngajari pembantu saya, anak dan istri saya selama 2 hari. Setelah itu lancar jalan. Sudah 10 tahun. Dan saya kira sekarang malah kebalik. Kalau tidak ada wadah sampah yang terpilah itu, dia merasa tersiksa karena tidak sesuai dengan way of life. Saya kira gitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang karena kuncinya bukan memilah. Artinya sampah yang sudah dikumpulkan amburadul lalu dipisah-pisahkan. Bukan, tetapi ada masing-masing tempatnya dan kita meletakkan sesuai dengan tempat itu. Sekarang proses edukasi itu akan mudah karena kita bisa membuat video dan ditayangkan di YouTube, di berbagai media sosial, sehingga proses edukasi untuk seluruh Indonesia bisa terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Terima kasih. Oke, baik Pak Zainal. Jadi saya akan yang mengenai diskusi mengenai 3R, 4R sebetulnya ya diskusi yang bisa panjang begitu ya. Jadi saya rasa kita lanjutkan saja dengan ini ada pertanyaan yang sebentar. Pertanyaan yang lewat Facebook. Ini Pak Eko Budiarto. Berapa biaya yang harus disediakan untuk pengelolaan sampah Masaro di kota kecil? Karena banyak daerah di timur tidak berdaya atau sumber keuangannya relatif kecil, karena biasanya alat-alat itu mahal dan operasional juga mahal. Kemudian yang kedua dari Bu Rita Isdiantini. Nah, bagaimana alat-alat itu yang tadi dipresentasikan bisa didapat atau bisa diakses begitu. Jadi dua dulu dari yang Facebook dari Pak Eko dan Bu Rita. Oke. Yang pertama mengenai biaya. Jadi ada perhitungan ini 2 macam. Orang bisa mengatakan 10.000 itu mahal karena tidak kembali uangnya. Orang bisa juga mengatakan 1 miliar itu murah
karena uangnya bisa datang kembali, bahkan kembalinya menjadi 10 miliar. Jadi itu tergantung sudut pandang. Nah, untuk Masaro ini kebetulan tidak masuk ke dalam dua kategori itu. Dia murah, tapi juga dia profitable. Ya, jadi untuk kota desa yang kecil begitu, ya, ada uh, tersedia ya variasi dari mulai yang 65 juta alat itu sampai kepada yang miliaran. Nah, tergantung kemampuan dari daerah itu mau mulai dengan yang mana. Ya, saya sarankan mulai yang profitable dulu, yang paling profitable yaitu mengolah sampah yang membusuk. Karena nanti dengan dapat uang dari sini, maka bisa untuk membiayai untuk pengadaan alat-alat yang berikutnya. Saya kira strateginya begitu untuk pengembangan di daerah-daerah lain. Ini pertanyaan umum dan saya kira problemnya banyak dijumpai seperti ini. Sekarang kita sudah membangun di banyak desa ya. Jadi pakai dana desa, pakai BUMDes. Yang terakhir itu kami di Cilenyi Kulon. Itu ada 3 program kami landingkan di sana, yaitu pertama adalah instansi pengolahan sampah, yang kedua itu rumah pangan lestari Masaro, dan yang ketiga adalah pemanfaatan lahan carik 11 hektar untuk peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan perikanan. Oke, di Masaro, Bandung. Ya, kemudian dari dana desa dan alhamdulillah banyak sponsor juga. Ya, kemudian dari Bu Rita mengenai bagaimana alat-alat tadi bisa mungkin bisa kontak ke PSLH juga bisa, kontak ke saya langsung juga boleh pakai WA ya, 0811 228 448 pakai WA ya. Saya berikan juga alamat emailnya, Pak. Alamat email. Oh ya, terima kasih. Ya, sekalian ini yang berkaitan dengan tadi biaya. Saya rasa ini saya sangat berkaitan dengan pertanyaan Pak Eko, yaitu dari Pak Budi Natatmaja. Ini kan kembali kan tadi biaya operasional. Nah, ini ROI-nya atau seberapa cepat kembali modalnya itu gitu. Jadi kalau yang katakan misalnya ada yang 215 juta, kembalinya itu dalam 2 bulan. Kalau pertanian, peternakan, perikanannya sudah mengabsorb. Karena nilai tambah dari produk yang dihasilkan luar biasa tingginya. Kira-kira begitu. Nah, jadi kuncinya pada pasar dari produk itu. Kalau mau kembali cepat bisa dalam sebulan, 2 bulan. Ya, kira-kira begitu. Ya, sekarang ini pertanyaan yang dari YouTube, dari Bu Melati ini. Yang pertama adalah teknis sekali. Apa perbedaan proses membuat poci dan koci? Itu pertanyaan teknis yang dari Bu Melati. Apa bedanya proses pembuatan poci dan koci? Terus yang kedua dari Radian Fahmi. Tadi sebetulnya sudah ditanya. Berapa biaya TPS Masaro yang sederhana? Tadi sudah. Yang kemudian yang ketiga dari Pak Sahata Butar-Butar. Bagaimana mengembangkan kerjasama Masaro dengan BUMDes? Itu mungkin 3 dulu dari. Ya. Baik, yang pertama soal proses pembuatan poci dan koci. Jadi kita menyebutnya proses ini adalah bioproses enzimatis. Itulah yang menyebabkan istimewa. Tidak cuma bioproses, tidak cuma enzimatis, tetapi bioproses enzimatis. Antara poci dan koci ini perbedaan pada katalis yang digunakannya. Perawatannya bisa sama. Ya, oke. Saya kira gitu. Kemudian untuk yang kerjasama dengan BUMDes, bisa langsung kontak ke kami, seperti yang tadi alamatnya itu dianukan. Bisa juga lewat LPIK ITB. Lewat LPIK ITB. Karena Masaro ini under ITB ininya ya sekarang. Jadi boleh lewat saya, nanti akan diberikan cara yang mudah tergantung sikon yang Bapak hadapi serta keinginan yang Bapak inginkan. Baik, ini yang
kembali lagi ke yang di Google Meet dari Bu Erna Restianingrum. Kan tadi ada yang dengan pembakaran. Nah, sebetulnya bagaimana mengendalikan emisi dioksin atau furan yang berpotensi dihasilkan dari pembakaran plastik di instalasi Masaro ini? Itu yang dari Bu Erna. Terus dari Putri Suryani. Nah, tadi kan sudah disampaikan Mas Saro, tapi sebetulnya yang ditanyakan apa kendala atau problem yang biasanya timbul dengan pengelolaan Mas Saro ini yang mengakibatkan nanti pengelolaannya tidak berjalan dengan efektif. Terus yang ketiga, ini masih di Google Meet. Dari yang pertama dulu ya. Untuk pengendalian pencemaran lingkungan, kalau dari proses poci dan koci itu tidak ada untuk masalah lingkungannya. Bahkan poci dan koci ini kalau keminum atau kemakan juga sehat. Kalau ada luka kemudian diolesi dengan poci, ya maka lukanya akan sembuh. Bahkan cenderung tidak meninggalkan bekas. Ya, boleh dicoba. Ya, boleh dicoba. Kalau kena kulit, kulitnya akan halus, makin cantik, makin awet, muda. Ya, itu kira-kira. Jadi untuk poci dan koci nggak ada masalah. Ya, untuk yang pembakaran itu dilengkapi dengan wet scrubber. Dan kalau dengan wet scrubber ini, udara yang dilepas atau asap yang dilepas ke lingkungan itu sudah memenuhi standar dari LH lingkungan hidup. Kami sudah sampaikan buktinya tadi. Kemudian untuk yang lainnya di samping itu juga memang pembakarannya itu temperaturnya memang kami sudah lampaui sesuai dengan standar ya. Kemudian yang air yang hasil dari wet scrubber itu bisa juga diolah dengan bioproses, bisa pula dimanfaatkan seperti tadi untuk pengawet kayu ya. Jadi boleh dua-duanya dipakai. Kendalanya langsung aja Pak Andre. Ya. Ya, oke. Kendala pertama itu karena sistem Masaro ini baru, jadi perlu edukasi dan sosialisasi dan edukasi. Bahkan perlu namanya Perdes atau Perbub. Ya, Perdes itu peraturan desa, Perbub peraturan bupati. Prinsip peraturan itu singkat saja. Yang pertama mewajibkan masyarakat untuk memilah sampah. Pemilahannya sesuai dengan tuntunan yang tadi. Tidak dipilah, maka sampahnya tidak diambil. Kalau membuang sampah sembarangan, dia akan didenda. Mungkin KTP-nya diambil atau apa gitu, kira-kira. Ya, jadi itu untuk hal yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ini juga dari sisi teknologi dan sistem itu baru. Banyak stakeholder yang terkejut dengan semua deskripsi Masaro. Jadi itu perlu kesabaran untuk menjelaskan kepada mereka. Yang ketiga, Masaro juga produknya produk-produk baru. Jadi untuk implementasi di pertanian, peternakan, dan perikanan, di banyak tempat itu perlu waktu, perlu sosialisasi, percontohan, pembuktian. Dan setelah itu semua terlampaui, maka insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga daerah itu akan menjadi daerah yang bersih, daerah yang makmur, dan masyarakatnya bahagia. Kira-kira begitu Pak Tendra. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang masih dari Google Meet, dari chatnya, yaitu dari Wiwit. Kan intinya adalah salah satu yang penting adalah pemilahan sampah dari sumber, mulai dari rumah tangga. Ya, jadi yang pertanyaannya adalah tadi kembali lagi nanyanya adalah ke biaya dan kemudian lahan yang dibutuhkan untuk yang instalasi Masaro itu satu dari Wiwit. Kemudian dari Denny,
apakah ada spesifikasi tertentu untuk mesin yang dapat menggunakan bahan bakar Masaro? Baik, langsung ya. Ya. Jadi memang pemilihan itu kata kunci. Kata kunci yang kedua adalah teknologi. Kalau teknologinya tidak mampu memproduksi produk yang bernilai ekonomi tinggi, susah untuk BEP dengan cepat dan profitable. Nah, itu. Dan Masaro alhamdulillah melampaui itu. Kemudian yang kedua, untuk kebutuhan lahan. Jadi kalau untuk memproses 10 ton sampah per hari, itu kira-kira lahan yang dibutuhkan, kalau untuk prosesnya sendiri, hanya butuh sekitar 300 sampai 500 meter persegi. Kalau untuk alat pemprosesnya sendiri. Tapi untuk lingkungannya, baiknya 1000 meter persegi. Dan lingkungan itu bersih. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke pabrik, dan orangnya bisa berdasi semuanya. Masaro yang versi baru, banyak yang computerized. Jadi itu kalau Masaro versi yang awal-awal manual. Ya, jadi desa-desa mungkin cocok dengan yang versi pertama. Ya, saya kira begitu. Jadi lahannya kecil sekali, dan karena itu industri, tidak ada penumpukan dari sampah, setiap hari habis. Hari itu masuk, hari itu juga diproses, dan tidak ada bau, tidak ada polusi yang seperti terlihat di TPS dan TPA, sehingga di banyak tempat itu di pusat-pusat kerumunan. Misalnya di Cilegon itu hanya 1,5 meter dari rumah sebelahnya, dan depannya itu masjid 15 meter. Di Cirebon itu ada yang di tengah-tengah sekolah kan, sebelahnya itu kelas untuk belajar. Jadi kira-kira seperti itu gambaran situasinya. Mudah-mudahan bisa lihat langsung ke lapangan. Saya welcome nanti waktunya ada di janjian. Tidak digunakan untuk mesin motor dan mobil, tapi digunakan untuk mesin kayak misalnya speedboat berlayar itu, ya, mesin untuk mendorong perahu, mesin untuk menjalankan air pompa yang pakai diesel, ya. Itu kalau untuk mesin. Tapi rekomendasi yang lebih luas lagi dipakai untuk mengganti minyak tanah. Jadi itu yang terjadi di beberapa tempat, seperti di Indramayu, juga di Cirebon. Itu banyak dipakai oleh pedagang kecil, misalnya pedagang sate, untuk menyalahkan sate awalnya itu tidak menggunakan minyak tanah, tapi menggunakan itu karena tidak lebih bau daripada minyak tanah. Ya, nggak bau gitu. Oke, baik. Ya, kira-kira gitu. Ini kan, jadi berarti ini saya rasa pertanyaan Pak Bambang Irawan sudah terjawab, yaitu tidak digunakan untuk kendaraan begitu ya, BBM kendaraan begitu ya. Jadi ya, kecuali kalau produk Masaro ini dimasukkan sebagai feednya Pertamina, lalu diproses sebagai bahan baku dari Pertamina. Oke, jadi tidak langsung. Oke, kemudian yang pertanyaan yang berikutnya dari YouTube itu dari Adriani. Jadi, apakah teknologi ini sudah diadopsi oleh pemerintah seperti di Bantar Gebang? Apakah 4 wadah tadi ya sudah disosialisasikan ke masyarakat, dan apakah wadah-wadah itu ada yang jual katanya di toko-toko? Terus yang berikutnya dari Aris, Pak Aris. Nah, untuk 1 kilogram sampah plastik itu kalau menjadi tadi minyak 1 liter, itu butuh berapa sampah plastiknya? Saya rasa itu 2 yang dari YouTube. Oke, untuk apakah ini sudah dipakai di Bantar Gebang? Jawabannya belum.
Kami saat ini sudah digunakan di beberapa desa ya, di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Cilegon, kemudian Majalengka, lalu uh, di Jawa Tengah ya, dan beberapa daerah ya. Kalau partially, kalau misalnya hanya pembakar saja banyak di Muron. Kalau Masaro secara full itu baru di 3 tempat. Yang lain yang sedang menyusul masih dalam desain itu ada sekitar 5 sampai 9 kabupaten. Itu akan menggunakan proses Masaro untuk penyelesaian masalah sampahnya. Antara ini adalah Wonosobo kalau di Jawa Tengah ya. Terus yang untuk maksudnya nggak ada di toko ini wadah-wadah apa ya, Pak Chandra? Tadi ada 4 wadah yang diperkenalkan. Oh, untuk wadah sampahnya ya? Wadah sampahnya. Wadah sampah itu yang tadi hanya gambar supaya indah. Dalam praktek apa aja ya? Dalam praktek itu kalau ember kan bisa ember bekas. Nah, praktek. Jadi ember plastik bekas kan banyak ya. Terus kalau untuk wadah yang sampah kering-kering itu kayak misalnya plastik film, plastik bekas dan sebagainya yang akan dijadikan BBM, itu bisa keranjang biasa, boleh keranjang plastiknya sendiri, boleh juga dari karton. Saya pernah di rumah pakai karton-karton bekas untuk mewadahi itu. Dan setelah itu dikumpulkan. Kan nanti akan diangkut oleh kendaraan pengumpul itu tiap 2 hari sekali. Jadi nggak usah besar-besar, karena tiap 2 hari diangkut ya. Kemudian yang ketiga itu untuk sampah bakar. Hampir sama dengan sampah yang kedua tadi. Jadi gambar tadi hanya untuk membuat indah saja. Tapi prinsip kerjanya bisa mengadopsi semua yang ada di rumah, tinggal tidak mempersulit semua orang ya. Kemudian yang ketiga, untuk 1 kilogram plastik itu kita biasanya dapat 0,86 liter ya. Biasanya 1 kilogram plastik on average itu dapat 0,86 liter. Tergantung jenis plastiknya, komposisinya. Kalau plastiknya itu polietilen polipropilin, 1 kilo itu bisa di atas 1 liter. Tapi kalau plastiknya itu PVC, PVC itu paling kecil, dapatnya sekitar 0,3 liter yang BBM-nya. Karena dia akan banyak berbentuk gas, gasnya berupa HCl, Cl2, itu terus ditangkap oleh air, dan airnya bisa untuk desinfektan. Oke, saya kira itu untuk ini ya. Saya rasa pertanyaan yang berikutnya masih dari Google Meet Chat. Ini saya rasa Adriani dan Pak Wahyudin ada kemiripan. Saya sampaikan saja bahwa yang Pak Wahyudin saya rasa mencakup semuanya. Mengenai Masaro ini, yang sulit adalah mencari tempat pengolahan untuk menempatkan tadi alat tadi gitu ya. Mohon penjelasan Bapak bagaimana trik dan strategi yang sudah dilaksanakan selama ini supaya masyarakat, RT, RW bisa saling mendukung. Terus kemudian pertanyaan yaitu yang berikutnya ini dari Pak Abdullah Fakih, bagaimana mengatasi oknum cleaning service yang artinya orang-orang tertentu yang secara terorganisasi yang mengambil sampah bernilai sebelum dilakukan pengiriman ke Masaro tersebut, sehingga mengakibatkan ya. Jadi ini ada oknum lain yang mengambil gitu. Apakah ditemui oleh Pak Zainal, bagaimana mengatasinya? Nah, terus yang pertanyaan Pak Wiwit, apakah pupuk Masaro sudah diuji coba pada lahan gambut dan bagaimana keberhasilannya? Saya rasa 3 itu yang dari pertanyaan Pak Wahyudin, Pak Abdul Fakih, dan Pak Wiwit. Wiwit Pak mungkin. Baik. Ya, baik. Yang pertama dulu
tentang kesulitan mencari tempat. Ini banyak salah paham. Karena Masaro itu tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi bisa menggunakan TPS yang sekarang sudah dipakai. Bisa di Kota Bandung ini, di Jalan Suci. Itu sekarang kan TPS. Kita sudah komunikasi dengan Pak Wali Kota, juga dengan PD Kebersihan. Jadi sudah kita desain untuk dijadikan Masaro, sehingga tidak perlu tempat baru. Nah, itu tidak memanfaatkan. Terus Masaro-Masaro yang tadi saya sebutkan di Indramayu, di Cirebon, juga di Cilegon. Yang di Indramayu itu memanfaatkan TPS 3R. Jadi sebelumnya nggak jalan, lalu menjadi berjalan. Di Cilegon juga TPS 3R. Di Cirebon yang baru ini adalah bank sampah. Bank sampah di Cirebon itu sudah 4 tahun belum pernah jalan. Dan dengan Masaro terus kita hidupkan, kita jalankan sehingga tempatnya bisa berfungsi. Saya dengar ada 7 ribuan bank sampah ya, ada 2 ribuan, 2.500-an, 3R dan sebagainya. Mungkin bisa disinergikan dengan Masaro sehingga idle yang selama ini ditemui oleh mereka bisa ditutupi Masaro karena membawa teknologi dan sistem yang baru yang sinergi dengan mereka. Jadi kira-kira begitu. Yang di MAN itu adalah ruangan kelas yang nganggur di sekolah itu. Sebelumnya dia punya TPS di luar. Baunya busuk, kalau lewat pun orang sangat enggan, susah. Enaklah, kotor sekali. Dan seminggu itu 2 kali diangkut dengan truk ke TPA. Sekarang tidak ada pengangkutan dengan truk. Semuanya habis diproses di dalam Masaro di sekolah tersebut. Hanya memanfaatkan ruang kelas yang tidak dipakai. Ya, oke. Jadi saya kira untuk tempat mungkin bisa lebih jelasnya melihat langsung kalau ada waktu, walaupun dengan gambar-gambar bisa. Jadi tidak memerlukan tempat yang luas. Dan tempat itu Masaro bisa datar, bisa juga ke atas. Karena bentuknya cairan bisa dipompa ke atas. Jadi bisa tingkat 2, tingkat 3, tingkat 8, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai oknum yang mengambil barang-barang berharga. Di Masaro nggak masalah, Pak. Karena keuangan Masaro bukan dari barang-barang tersebut. Barang-barang itu di sistem Masaro bernilai kurang dari 1% keekonomian pabrik. Jadi disodakohkan saja, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu kira-kira indahnya Masaro dibanding dengan yang lain. Kita mengolah sampah yang tidak diolah oleh masyarakat berupa sampah membusuk, yang 1 kilo bisa jadi 1 gram emas sampai 2,5 gram emas, ya, berupa plastik yang tidak diambil oleh pemulung menjadi BBM dan seterusnya. Jadi kita hadir untuk melengkapi kekurangan yang ada. Oke, jadi nggak ada masalah. Yang itu nggak masalah. Kemudian yang 3 tentang uji coba di tanah gambut untuk poci. Ini pertanyaan menarik. Karena kalau di tanah gambutnya sendiri langsung belum. Tetapi tanah yang mirip tanah gambut, maklum di Bandung nggak ada. Di Bandung adanya itu bekas media tanam jamur. pH-nya sekitar 3,5, mirip dengan tanah gambut. Lalu kami siapkan 2 macam wadah, satu dicampur dengan kohe, yang lainnya juga dicampur dengan kohe. Lalu kohe itu kotoran hewan. Lalu yang satu ditreatment dengan pupuk kimia, yang satu lagi dengan Masaro. Nah, yang ditanam, dua-duanya tanami tomat. Tomat yang di Masaro tumbuh bagus, tomat yang di pupuk kimia mati. Ketika dicek pH-nya, yang Masaro itu jadi 6,5, mendekati 7, yang dengan kimia sekitar 3,5 juga. Jadi kira-kira memang keistimewaan Masaro bisa menstabilkan pH ke netral seperti itu. Tidak perlu ada penambahan batu kapur,
ya. Cukup dengan Masaro, pH-nya bisa berubah ya tiga-tiga. Dan kalau Masaro datang itu akan banyak plankton, lalu akan tumbuh juga namanya ini cacing. Cacing itu akan memproduksi NPK alami ya, dan dia juga bisa menetralisir pH. Oke, saya kira gitu Pak Chandra untuk penjelasan pertanyaan yang ketiga. Baik, saya rasa ini kemudian yang dari Facebook. Ya ini masih tadi Poci dan Koci ya. Ini yang dari Facebook, Dwi Tias Pambudi. Nah berkaitan dengan, tadi kan Poci dan Koci itu bisa diaplikasikan ke dalam tanaman begitu ya. Nah apakah apakah bebas dari patogen atau penyakit yang merugikan terhadap tanaman? Nah, apakah ini sudah diuji di lab bahwa tidak ada yang mengganggu kepada tanaman? Itu dari Tias Mamudi. Terus kemudian dari Ida Ayu, ini pertanyaan yang berkaitan dengan reduce, yaitu kan pengurangan, sekarang ini kan pengurangan plastik digalakan gitu. Pengurangan dan bahkan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang mengurangi plastik yang sekali pakai atau pengurangan atau pelarangan. Nah, kemudian satu lagi yang berkaitan dengan ini yang pertanyaan dari YouTube dari Pak Bambang Irawan, saya ini apakah dalam memulai unit atau kilang Masaro ini memerlukan izin dari KLHK karena kan mengoperasikan insinerator. Nah mungkin 3 itu Pak Zainal. Iya. Yang pertama, apakah bebas patogen? Untuk pupuknya sendiri, saya garansi bebas. Ya, pupuknya bebas, bahkan bisa diminum, bahkan bisa menyehatkan, tambah kuat stamina-nya. Ya, cuman saya tidak menganjurkan barang itu untuk diminum karena bagi umat Islam ada barang yang haram untuk dimakan awalnya, walaupun sesudah jadi produk mungkin bisa berubah ya. Jadi bebas. Bahkan kalau kena luka tadi kan bisa sembuh. Kalau operasi diolesi pakai itu nanti cepat sembuh dan sebagainya ya. Kira-kira karakternya begitu. Jadi tanaman itu dengan pupuk Masaro satu akan lebih tahan terhadap penyakit karena dia sehat. Yang kedua, Masaro itu tidak membunuh yang lain, tapi silakan aja hidup sama-sama, cuma tidak saling mengganggu. Karena itu kayak wereng itu tikus, terus sundep itu alhamdulillah di padi-padi Masaro tertanggulangi ya. Nggak ada. Tadi kan saya kasih contoh untuk yang di Indramayu. Sebelahnya itu terserang wereng hebat, tapi padi Masaro panen normal dan tidak pakai obat-obatan kimia sama sekali, hanya dengan Masaro saja ya. Tidak pakai juga obat-obatan yang lain. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti bisa dilihat di leaflet yang kami miliki untuk lebih lengkapnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan soal reduce. Memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Chandra, bisa ada kontroversi membahas ini. Tapi pemahaman saya sebagai ahli plastik, ya, plastik itu sebenarnya the most environmentally friendly material kalau dilihat dari life cycle-nya. Dari mana bahan itu diperoleh, dia paling ramah lingkungan. Bagaimana plastik itu diproses menjadi plastik, itu paling ramah lingkungan. Dan ketika plastik itu digunakan, itu juga paling ramah lingkungan. Tetapi ketika jadi sampah, nah itu ada dua versi.
ya, versi yang menganggap tidak ramah sama versi ramah. Kalau kita nanganinya jangan seperti masa lampau, kayak kita hidup di zaman daun jati. Kalau jati daunnya dibuang, nanti akan terurai. Ini zaman plastik, jadi plastiknya jangan dibuang sembarangan. Nanti bisa jadi BBM, bisa jadi penguat jalan raya, dan itu semua bermanfaat. Untuk yang pola pikir lama, dengan keterbatasan teknologi dan sistem yang lama, orang banyak berpikirnya reduce. Lalu dia menidakbolehkan plastik yang kayak kresek dan sebagainya itu, yang mereka sebut single use, walaupun prakteknya tidak ada yang single use. Karena setelah kresek dipakai untuk wadah sampah. Kalau nggak ada wadah plastik, sampahnya berantakan. Misalnya. Jadi nggak ada yang single use. Tapi kalau bisa seperti Mas Saro, ya, jangan dibuang ke sana, tetapi dikonversi menjadi BBM. BBM itu kan sesuatu yang kita perlukan. Dampaknya apa kalau tidak ada pelarangan begitu? Industri plastik tetap berkembang. Masyarakat tetap bekerja. Ekonomi tidak terganggu. Masyarakat dengan pakai plastik juga akan lebih hemat. Pengeluarannya menjadi 1/5-nya. Jadi kira-kira, kalau saya sebagai ahli plastik, tidak perlu reduce. Diperbanyak saja, di pengelolaan sampahnya kita perbaiki, lalu barang yang tadinya itu membahayakan lingkungan, dengan teknologi baru dan sistem baru, menjadi friendly dan menguntungkan secara ekonomi. Saya kira itu memang ada kontroversi, tapi nggak apa-apa, kita secara akademik diskusi ya, nanti kita juga berusaha membuktikan apa yang kita yakini, dan mereka pun juga harus bisa membuktikan apa yang mereka ini. Nyatanya di negara-negara yang melakukan pelarangan, sampahnya bukan makin bersih, ya, makin kotor, ya. Itu ada fakta, dan ekonominya makin buruk, ya. Di Taiwan itu bahkan ada pabrik yang drop 50% produksinya, lalu harus drop karyawan dan sebagainya. Untuk diketahui saja, untuk proses pembuatan plastik bag kayak gitu, ya, itu kayak pabrik tekstil, dia menggerakkan karyawan ribuan. Ibu bisa lihat di Solo, Bapak bisa lihat di Solo, ya, itu ribuan. Tangerang juga sama, ya. Oke, jadi konsep reduce saya berusaha menghindari, tapi kalau mau dipakai asal kompromi dengan tidak mengurangi yang positif-positif tadi, nggak apa-apa, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, di perihal izin dari KLH. Selama ini kita bersama-sama dengan KLH. Jadi membangun di Indramayu itu bersama DLH Indramayu. Yang di Cilegon itu juga bersama Pemda Cilegon. Jadi mereka bukan cuma mengizinkan, mereka ikut serta sama-sama, ya. Kemudian yang di Cirebon itu juga sama, ya. Bahkan kami sudah memberikan proven hasil tes ke asapnya, ke cairannya, juga ke yang lain-lainnya. Dan itu alhamdulillah semuanya lolos, ya. Jadi saya kira begitu, Pak, selama ini yang terjadi. Dan yang sekarang kami lakukan di beberapa kabupaten itu dari mulai perencanaan dengan dinas LH. Misalnya di Wonosobo itu dengan LH, juga dengan Sekda dan bupatinya langsung, ya. Jadi kira-kira begitu. Baik, Pak Zainal, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang teknis, saya rasa mungkin WA sudah diberikan, dan kemudian email juga diberikan. Jadi pertanyaan teknis atau pertanyaan pendalaman, yaitu mengenai ROI, investasi, kemudian baku mutu yang mana, dan untuk yang tadi di KLHK permen yang mana, itu saya rasa teknis, ya. Jadi acuannya kemana. Nah, mungkin satu saja yang terakhir, karena kita sudah menjelang, yaitu ada dua, yaitu masih dari Pak Budi Nathaatmadja. Apakah ada katalis yang diperlukan untuk di dalam proses Mas Saro tersebut? Jadi kalau dibutuhkan katalis, apakah katalis itu dihasilkan dari mana, atau perlu disuplai oleh orang lain? Kemudian yang
dari Pak Muhammad Qodri yang terakhir ini. Jadi untuk pemasaran produk Masaro ini, apakah perlu jaringan atau pemasaran yang tertentu atau bagaimana, atau habis di sekitarnya saja begitu? Jadi pemasarannya ini apakah kayak ada bisnis tersendiri atau bagaimana? Jadi ada dua yang terakhir sebelum kita tutup, Pak. Saya mungkin agak cepat saja. Ya, yang pertama soal katalis. Itu betul sekali, ada katalis. Katalisnya, kalau misalnya untuk membuat poci, itu ada katalis poci 1, dan katalis poci 2. Jadi di dalam satu pembentukan itu ada 2 katalis. Ya. Katalisnya dari ITB. Ya. Nah, kemudian dalam koci juga sama. Ada katalis koci 1 sama koci 2. Nah, dan juga diperoleh dari ITB. Oke, kemudian ini profitable sekali dengan katalis yang ini. Jadi tadi itu bersih, makmur, dan itu untuk bukan untuk ITB-nya, tapi untuk masyarakat sananya. Ya. Kemudian untuk jaringan pemasaran, saya kira yang disampaikan Pak Qodri ini betul, karena sampah banyak masalah di kota. Pertanian, peternakan, perikanan banyak di desa-desa. Jadi perlu koneksi melalui jaringan pemasaran. Kami sudah ada pembicaraan dengan beberapa pengusaha untuk membuat jaringan ini. Dan tentu terbuka kepada semua masyarakat juga untuk ini. Dosen-dosen ITB yang mau pensiun itu banyak yang tertarik juga untuk berbakti pada negeri, terhadap lingkungan dan juga ini. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Betul Pak Chandra ya. Sekarang kita punya SIL. SIL itu singkatan dari sistem stasiun isi ulang Masaro. Jadi kayak Pertamini gitu. Jadi dibuat di pinggir kota, di kota, tapi pemakaiannya di desa, di daerah lain ya, bahkan ini. Jadi distribusi jaringan pemasaran itu diperlukan sekali ya. Oke, saya kira gitu. Baik, saya rasa Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Zainal yang telah menyampaikan presentasinya. Mungkin Pak Asep, apakah ada di tempat Pak Asep? Pak Guntur, apakah Pak Asep ada di? Pak Asep ada, tidak ada tambahan Pak, tidak ada. Mungkin pengumuman atau apa, mungkin Pak Asep silakan. Oh, boleh. Ya, silakan Pak Asep. Ya. Bapak Ibu, besok dan lusa kita masih ada webinar. Jadwalnya bisa dicek di website pslh.itb.ac.id. Kemudian juga kami ada program pelatihan online bagi Bapak Ibu yang tertarik, juga bisa dicek di website kami di PSLH ITB ACD.